Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Bapa, kami tanda depan mengucapkan syukuran terima kasih Tuhan. Karena oleh kasih dan kemurahan kami ada dalam keadaan baik. Terlebih kalau kami ini Tuhan, oleh karena kemurahan kami diberi kesempatan lagi Tuhan untuk dapat melayani dalam acara Mutiara Jiwa. Dan kami tahu ini oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hamba menyerahkan acara ini dalam tangan kuasa-Mu. Kau juga memberkati seluruh Tuhan pencinta acara Suara Mutiara Jiwa, terlebih untuk keluarga besar daripada Suara Gracia. Bila kuasa Roh Kudus akan bekerja di tempat ini, hingga apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan kemenangan bagi orang yang percaya, terlebih untuk menambahkan iman kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya, Tuhan adalah keselamatan kita. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari Engkau ambil alih, Engkau mengurapi setiap kami yang ada, khususnya hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak memiliki hamba serahkan acara ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kehadiran Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih, hamba serahkan acara pertengahan sampai sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, suara Gracia yang diberkati. Dalam acara Mutiara Jiwa ini kami kembali akan dapat bersama-sama untuk belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil daripada Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Judul pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ditebus melalui salib. Saudaraku yang terkasih, apabila kita merenungkan dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah, kita merasa bahwa Paskah itu membuat kita mendapat anugerah daripada Tuhan. Lewat Paskah itu keselamatan kita miliki. Oleh sebab itu, kiranya lewat pembacaan firman ini saya akan katakan kepada seluruh pendengar acara Mutiara Jiwa ini, dengan kata lain, tidak ada pengorbanan dalam bentuk apapun yang dapat melepaskan manusia dari kutuk dosa, melainkan hanya oleh kematian Kristus di kayu salib kita dibenarkan. Sekali lagi saya katakan, hanya oleh kematian Kristus di kayu salib kita dibenarkan. Dan jelas di sini, tanpa kematiannya di kayu salib tidak mungkin kita dibenarkan atau memperoleh persekutuan dengan Allah Bapa. Dengan jelas pemulihan hubungan dengan Allah Bapa kita peroleh hanya bila menerima pengorbanan agung dari Yesus Kristus. Jadi saudara terkasih, kita harus bersyukur. Tidak ada satu apapun yang rela berkorban selain Yesus yang sudah dia berkorban di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah, tapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, maka anugerah keselamatan itu, pengampunan dosa itu kita dapat diterimanya. Dengan demikian kita hanya mempunyai keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk mendapat pertolongannya apabila kita yakin bahwa pengorbanan Yesus menjadikan kita mendapat anugerah daripada Tuhan untuk keselamatan. Bahkan kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan, dengan kata lain dengan mendapat pertolongannya. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan daripada Tuhan. Namun pada saat-saat ini juga, kalau kita melihat bahkan mendengar sebentar selalu,
masih ada orang yang menganggap salib dan penyalipan itu tidak ada artinya. Bahkan ada orang yang merasa tidak menyenangkan bila kita berbicara darah Kristus. Orang-orang yang demikian atau orang seperti ini tidak mengerti bahwa sesungguhnya salib adalah simbol dari iman Kristen. Salib adalah simbol daripada iman Kristen. Saya pengen ulangi, tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saya dan saudara tidak akan menerima anugerah keselamatan, yaitu hanya kebinasaan yang kita terima. Tetapi kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib luar biasa, luar biasa. Makanya apabila ada orang yang mengatakan tidak ada pengorbanan, tidak ada pencurahan darah, itu orang-orang yang tidak mengerti akan keselamatan, orang-orang yang mengeraskan hati dan tidak mau tahu bahwa di atas pengorbanan kayu salib, pencurahan darah itu yang menebus dosa-dosa kita hingga kita mendapat anugerah keselamatan, saudaraku. Oleh sebab itu kita ulangi, mari kita tahu Yesus lakukan itu karena Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Dia begitu mengasihi setiap orang-orang agar kita jangan binasa, agar kita jangan jatuh terus ke dalam dosa asal kita tidak dikuasai oleh dosa. Tapi dengan jelas saya mau ingatkan kepada saudara sekalian, termasuk saya juga, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib mengakibatkan kita dibebaskan daripada segala kutuk dosa. Bukan berarti kita adalah orang-orang yang sudah tidak melakukan dosa. Tetapi di sini saya cuma mau ingatkan lagi, apabila kita merasa bahwa kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari saat ini juga kita datang merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan. Kita ingat betapa besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada salah satu orang apapun yang berani melakukan pengorbanan yang seperti ini. Seperti awal daripada pembacaan tadi saya katakan, tidak ada pengorbanan apapun dalam bentuk apapun yang dapat melepaskan manusia dari kutuk dosa selain daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, saudaraku, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari Paskah. Mari kita renungkan betapa besar pengorbanan, betapa besar kasih Yesus kepada kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Dia tidak mau kita binasa, Dia tidak mau dosa menguasai hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Dan apabila ada orang yang tidak mau mengerti dan mengatakan bahwa menganggap bahwa salib dan penyalipan itu tidak artinya, itulah orang yang tidak memiliki iman. Itulah yang orang yang boleh dikatakan yang tidak menyadari bahwa kehidupan ini kita dapat oleh karena pengorbanan dan penyalipan daripada Kristus sendiri. Saudaraku, mari terus dan terus kita taat. Kita tahu pengorbanan Yesus bukan asal-asalan. Dia rela mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa-dosa kita, agar keselamatan yang dijanjikan menjadi milik kehidupan saya dan saudara. Mari kita tingkatkan iman percaya. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa sesungguhnya salib itu adalah simbol dari iman orang Kristen, saudaraku. Jadi bukan main-main. Kalau kita mengingat salib itu bukan hanya kita katakan itu hanya biasa saja, itu hanya kata orang saja, itu sebagai gambar saja. Tapi kalau kita melihat salib itu, kita ingat bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa yang Dia berikan. Saya bilang tidak ada berani siapapun yang berani melakukan hal yang seperti Yesus. Karena apa? Karena kasih Yesus adalah kasih penuh dengan pengorbanan. Sesungguhnya hanya oleh kuasa darah Yesuslah yang menghapus dosa-dosa kita bagi kita yang menerima dan mempercayainya. Sekali lagi saya bilang, hanya kuasa Yesus, hanya darah Yesuslah, hanya darah Yesus yang dapat menghapus dosa-dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita ingat, pengorbanan Yesus bukan pengorbanan hanya untuk menjadi cerita, tapi itu menjadi bukti bahwa dengan pengorbanannya kita diselamatkan, kita mendapatkan janjinya itu. Bahkan dikatakan pertolongan Tuhan itu datang bagi setiap orang yang setia
menerima dia, setia mengiringi dia, setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tetapi sesungguhnya kita tidak dapat menghapus firman Tuhan. Oleh sebab itu, seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Inilah firman Tuhan. Saudara, kalau tadi dan di ayat 13 sana dengan mengatakan jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka najis sehingga mereka disucikan secara, saudara, yang disucikan hanya secara fisik, hanya tubuh yang disucikan. Tapi kita melihat di sini ayat 14 mengatakan, apalagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kita ulangi lagi, persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, oleh sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku, mari kita renungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya katakan tidak ada satu pengorbanan apapun yang dapat menyucikan, yang dapat membawa kita untuk menebuskan atau menyucikan, mengampuni dosa-dosa kita selain hanya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menyucikan kita. Tubuhnya dia rela mati, agar kita mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Saudaraku, apabila ada orang yang mengatakan itu tidak ada artinya, orang yang tersebut itu dia tidak mengenal dan dia tidak ikut merasakan batinnya bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang luar biasa. Saya ingin bertanya, siapakah yang berani mengorbankan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa sesama manusia? Tidak ada, belum ada. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita firman Tuhan pada siang hari ini, hanya Yesuslah, hanya pengorbanan Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari segala kutuk-kutuk dosa. Karena kalau kita baca akibat kejatuhan dosa daripada Adam dan Hawa, maka kita otomatis, bahkan anak cucu kita telah hidup dalam dosa. Tapi Allah Bapa kita ada Allah yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kita binasa. Dia tidak membiarkan kita dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Dengan dikaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka dan Yesus, bahkan itulah janji Allah, dan Yesus hantar untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, yaitu dengan jalan kematiannya di atas kayu salib. Kita merasakan pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa selain hanya Yesus. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya saya bisa bicara pada waktu Yesus harus disalib. Sebenarnya dikatakan Yesus adalah pencipta, dia yang berkuasa. Dia juga bisa mengatakan tidak mau, atau mungkin pada waktu dia mau disalib dia tidak, pada waktu dia dicela, pada waktu dia mengalami penderitaan, dihujat, dihina, bahkan dia mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, dia bisa menghindari daripada. Tapi kenapa Yesus tidak menghindari akan hal itu? Maka dia rela mati di atas kayu salib, karena begitu besar kasihnya Allah, begitu besar kasih setia Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari
Biarlah hari lepas hari, terlebih di saat-saat kita akan menyadari hari Paskah, kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mengatakan, dengan darah kita disucikan, kita diampuni. Pada waktu saya belajar firman ini, saya sangat terharu. Karena tidak ada manusia siapapun yang berani melakukan selain Yesus. Tidak ada, belum pernah saya baca agama pun dapat mengatakan bahwa ada Tuhan yang lain dapat selain Tuhan Yesus. Dan dengan rela mengorbankan seluruh kehidupan dia, penghinaan, penyiksaan yang luar biasa, hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Saat-saat seperti inilah saat yang indah untuk kita lebih meningkatkan kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa salib itu adalah simbol daripada iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang hingga saat ini hingga saat ini kita boleh hidup sebagaimana ada di tengah badai yang menerpa, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi orang, tanda kutip bagi orang yang mengasihi dia. Seperti tadi yang saya sudah baca dalam Ibrani 9 ayat itu mengatakan, kalau darah Yesuslah yang sudah dipersembahkan kehidupan saya dan saudara, hingga kita rela, hingga kita dapat satu keberanian untuk dapat beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan persekutuan bersama Allah Bapa. Dengan jelas pemulihan hubungan dengan Allah Bapa kita peroleh karena kita menerima pengorbanan yang agung, karena kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita mengatakan itu tidak ada artinya, itu orang yang, ya mungkin saya mengatakan mungkin agak kasar, itu orang yang tidak peduli akan kehidupan, tidak peduli. Mungkin mereka merasa kalau mereka hidup di saat ini itu kekuatan sendiri, tapi mereka tidak sadar bahwa kalau kita hidup hari lepas hari itu adalah karena kasih karunia Tuhan, itu adalah karena pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu mari biarlah kita tingkatkan iman percaya kita tingkatkan keinginan kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi. Tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan bagaimana pengorbanan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup saya dan saudara. Karena keselamatan yang Dia berikan kepada kita bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kita mendapatkan keselamatan. Bahkan bukan hanya itu, janji-janji yang Dia berikan bagi orang yang mengandalkan Dia, yang tetap berharap kepada itu menjadi milik saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, di dalam Yesus ada pengampunan. Jadi saya ingatkan jelas pencurahan darah Yesus di atas kayu salib adalah dasar bagi keselamatan Injil Kristus, dan tanpa pencurahan darahnya Kristus tidak ada pengampunan. Oleh pencurahan atau kematiannya di kayu salib, maka kita dibenarkan, maka kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Walaupun tantangan itu kita hadapi, tapi kita percaya tantangan yang kita hadapi tidak, atau masalah-masalah beban yang kita hadapi tidak seperti apa yang dirasakan Yesus. Kalau kita ingat bagaimana Dia dihina, disiksa, bahkan harus digantung di kayu salib, bahkan tombak menusuk-nusuknya, kita bayangkan bagaimana penderitaannya, bagaimana tersiksanya. Tapi apakah Yesus menghindari? Apakah Yesus mengeluh? Apakah Yesus mengatakan saya tidak mau? Tidak pernah. Dia tidak, apapun yang Dia dapat, Dia tidak mengeluh. Tetapi mari saya ingatkan untuk hidup saya dan saudara, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup tengah dunia ini, tantangan bukan menjadi kita jauh daripada Tuhan, tapi tantangan membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, tantangan biasa, tantangan yang tidak seperti yang dialami Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah hari lepas hari, terlebih untuk kita menanti Paskah, kita katakan bahwa pencurahan daripada darah Yesus itu
membuat saya dan saudara mendapatkan satu kehidupan yang luar biasa. Bahkan kita dibenarkan, bahkan kita mendapat keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal hanya kita dapat apabila kita terus mengakui Yesus Juru Selamat, pengorbanan yang melakukan, yang mendatangkan keselamatan yang kekal bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah hari lepas hari tingkatkan mempercayai kita bahwa kita untuk semakin hari mau belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat membebaskan dari segala belenggu dosa kita. Firman mengajarkan kita untuk kita tetap ingat pengorbanan Yesus hari-hari ini, pengorbanan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup saya dan saudara, pengorbanan yang mendatangkan keselamatan. Karena keselamatan bukan hanya kita hidup di dunia, tapi yang kita inginkan ada keselamatan yang dijanjikan Tuhan, yaitu duduk bersama-sama dengan Bapa surgawi. Saudaraku, firman tidak saya perpanjang, tapi mari saya cuma mau ingatkan, biarlah hari lepas tingkatkan iman percaya kita, tingkatkan kasih kita kepada Yesus. Belum ada satupun manusia di dunia yang dapat mengasihi sesama seperti kasih Yesus, tapi kita melihat penebusan Yesus membuat kita menerima anugerah keselamatan yang kekal. Terima kasih. Biarlah kita mengatakan Bapa itu sungguh baik, Yesus adalah segala-galanya kita. Marilah kita renungkan pengorbanannya agar kita mendapat kasih karunia, yaitu keselamatan yang kekal bagi kehidupan saya dan saudara. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan kebenaran ini dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pada pencinta acara Mutiara Jiwa. Kita percaya Paskah mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Paskah membuat kita untuk menerima keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hamba datang di hadapan-Mu mengucap syukur terima kasih Tuhan, kalau hamba beri kesempatan untuk dapat melayani dalam ibadah Mutiara Jiwa ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja. Hamba sadar kalau apa yang dapat hamba lakukan ini bukan kekuatan hamba, tapi ini pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya setiap kebenaran firman yang kami dapat pada siang hari ini, kiranya Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan menyempurnakan lebih daripada segalanya, hingga kita boleh menyadari firman Tuhan adalah segala. Firman Tuhan dapat memberikan kita kemenangan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa keselamatan menjadi milik bagi orang yang percaya. Keselamatan bukan hanya di tengah, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, sempurnakan bagi setiap kebenaran firman pada setiap pendengar yang ada pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya, kami percaya Engkau melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat hal-hal yang indah yang Engkau berikan. Terima kasih buat waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami semua. Segala puji syukur hormat hamba kembalikan kepadamu, yaitu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin.